semakin menjadi tingkah KKB. Gerilya ke kampung pemukiman warga, begini aksinya. KKB Papua kian beringas menggunakan taktik gerilya. KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya mulai menyusup masuk kampung melakukan aksi kejahatan. KKB Papua tak gentar sedikit pun ketika ada TNI Polri berjaga sekalipun. KKB Papua tetap nekat dan berani melakukan kejahatan. Dengan senjata seadanya dan tanpa perisai, KKB Papua menyusup masuk kampung seolah sedang mengejar musuh dan tak mempedulikan keselamatan diri. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sambil menenteng senjata api, anggota KKB Papua tersebut terus melancarkan aksi. Hal itu diketahui dari sebuah video yang viral di media sosial. Tampak anggota KKB Papua mengenakan pakaian loreng lusuh. Awalnya pria berpakaian loreng lusuh itu terlihat memasuki sebuah kampung dengan membawa senjata api. Ia bergerak dengan cepat dari satu rumah ke rumah yang lain. Sambil mengintip-intip anggota KKB Papua itu, sesekali melepaskan tembakan. Tak lama kemudian, pria yang satu ini meninggalkan teras rumah tersebut lalu bergabung dengan anggota KKB Papua lain yang berada tak jauh darinya. Mereka kemudian bersembunyi di balik pepohonan lalu secara bergantian mengintip musuh yang dikhawatirkan berada di depannya. Setelah tahu bahwa situasi di kampung itu aman, damai pergerakannya, anggota KKB Papua tersebut lantas meringsek masuk ke dalam kampung. Sementara pada saat yang sama terdengar beberapa kali bunyi tembakan senjata api itu di kampung tersebut. Dalam video yang viral itu, anggota KKB Papua tersebut seakan sedang mengejar musuh. Namun hingga di tengah kampung, anggota KKB tersebut tak menemukan satupun musuh yang dikejarnya. Tak diketahui di wilayah mana anggota KKB Papua tersebut melancarkan aksi. Tak diketahui pula siapa yang memimpin anggota KKB Papua tersebut meringsek masuk ke kampung tersebut. Namun dalam beberapa detik yang tampak dari video viral itu, terlihat asap sudah tebal mengepul tinggi dari sebuah rumah. Diduga asap api itu bersumber dari sebuah rumah penduduk yang diduga dibakar oleh komplotan anggota KKB itu. Rupanya saat menggempur kampung tersebut, pria berseragam loreng itu tidak sendirian. Ia bergerak bersama-sama anggota KKB Papua yang lain dan datang dari arah yang berbeda. Rupanya kampung tersebut diserbu dari berbagai arah oleh pasukan TPNPB OPM. Dalam penyerangan itu tak terungkap kabar apakah ada korban jiwa atau tidak dalam insiden tersebut. Namun dari video itu terlihat meski tanpa korban jiwa, tapi ada korban material berupa rumah warga yang dibakar. Hingga durasi video viral itu berakhir hanya beberapa detik yang memperlihatkan peristiwa rumah penduduk itu terbakar. Hanya saja tak diperlihatkan siapa yang membakar rumah tersebut dan siapa pemilik rumah tersebut. Yang diperlihatkan hanyalah detik-detik saat anggota KKB Papua tersebut meringsek masuk ke kampung. Diperlihatkan pula saat melancarkan aksi, anggota KKB Papua itu membawa senjata api laras panjang, pistol, dan senjata tradisional berupa busur dan anak panah. Anggota KKB Papua itu sama sekali tidak mengenakan pelindung kepala berupa helm anti peluru, juga rompi anti peluru. Mereka ternyata nekat berperang hanya dengan mengandalkan senjata api tanpa mempedulikan keselamatan. Mungkin senjata api itulah yang menjadi sumber bagi anggota KKB Papua merasa bisa melawan TNI Polri yang merupakan pasukan terlatih kebanggaan NKRI. Untuk diketahui, hingga saat ini KKB Papua masih dinyatakan sebagai organisasi teroris di Indonesia. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terus mengambil tindakan tegas dalam rangka menegakkan kedaulatan wilayah NKRI. Tindakan tegas yang diambil pemerintah Indonesia adalah terus mengirimkan pasukan TNI Polri ke wilayah Papua. Tugas utama adalah menegakkan wilayah kedaulatan NKRI sambil melakukan tindakan persuasif guna menghentikan aksi KKB Papua yang terus melancarkan tindakan kriminal di daerah itu.
Selama ini KKB Papua tak henti-henti melakukan penyerangan ke TNI Polri. Bila aksinya tak menuai hasil, maka KKB Papua tak sungkan-sungkan melampiaskan emosi kepada warga sipil. Hingga saat ini tak terhitung lagi jumlah warga sipil yang tewas akibat tindakan kejam anggota KKB Papua. Warga sipil yang menemui ajal di tanah Papua itu tak hanya rakyat biasa seperti tukang ojek maupun para pekerja, juga karyawan swasta. Tercatat sejumlah korban adalah aparat sipil negara ASN, baik guru, bidan maupun perawat, bahkan dokter sekalipun diperlakukan sewenang-wenang. Pada saat itulah mereka melancarkan aksi secara kejam dengan mempersetankan rasa pri kemanusiaan. Atas tindakan nan bengis itu, aparat TNI Polri dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Papua. Lantaran kehadiran aparat TNI Polri itu tak hanya untuk aspek keamanan, nyaman rakyat, tetapi juga menyatu dengan rakyat, sehingga KKB Papua tak terima dengan hal itu. Para oknum anggota KKB Papua pun melancarkan aksi provokasi dengan tujuan menjauhkan rakyat dari aparat TNI Polri.